Di tengah hujan deras, seorang gadis yatim berdiri gemetar di depan toko perhiasan mewah. Bajunya lusuh, karung rongsok di punggungnya. Orang-orang menatap curiga. Polisi mendekat. Tak ada yang tahu. Satu kalung kecil di leher gadis itu akan membongkar rahasia besar yang selama ini terkubur oleh waktu. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sudut kota yang padat dan bising, hiduplah seorang gadis yatim bernama Sari, usianya 14 tahun. Tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Kulitnya agak gelap terbakar matahari. Rambutnya diikat seadanya agar tidak mengganggu saat berjalan dari satu gang ke gang lain. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Sari sudah keluar dari gubuk kecil di pinggir sungai yang atapnya bocor dan dindingnya mulai lapuk. Ia memanggul karung lusuh di punggungnya. Karung yang sudah menemani hari-harinya sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu. Di dalam karung itu, ia mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, dan kaleng minuman yang ia temukan di pasar, di pinggir jalan, dan di sekitar tempat sampah. Bau sampah sudah menjadi bagian dari napasnya, dan panas aspal sudah biasa menyentuh telapak kakinya yang hanya beralas sandal tipis. Lingkungan tempat Sari tinggal penuh dengan suara mesin, teriakan pedagang, dan derap langkah orang-orang yang terburu-buru mengejar waktu. Tidak banyak yang memperhatikan keberadaan Sari. Ia sering lewat begitu saja di antara keramaian, seperti bayangan kecil yang terselip di sela-sela kota. Namun di balik langkahnya yang pelan, ada ketekunan yang tidak mudah padam. Sari tidak pernah meminta-minta. Ia lebih memilih memungut apa yang orang buang, karena baginya bekerja dengan tangannya sendiri terasa lebih terhormat. Jika hari itu hasilnya sedikit, ia menahan lapar sampai malam. Jika hari itu hasilnya lumayan, ia membeli sebungkus nasi sederhana untuk dimakan pelan-pelan di tepi sungai. Gubuk tempat Sari tinggal berdiri di tanah sempit yang sering tergenang saat hujan turun deras. Lantainya tanah yang lembab, dan di sudut ruangan ada tungku kecil untuk menghangatkan air. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar tipis dan beberapa peralatan dapur yang sudah kusam. Namun di tempat sederhana itu, Sari menyimpan satu benda yang selalu ia jaga. Sebuah kalung lusuh dengan liontin kecil berbentuk daun. Kalung itu selalu melingkar di lehernya. Ibunya dulu memberikannya sambil berpesan agar Sari tidak pernah melepasnya. Sari tidak memahami alasan di balik pesan itu. Baginya, kalung tersebut adalah satu-satunya kenangan yang masih terasa hangat dari pelukan ibunya. Setiap kali lelah dan dunia terasa terlalu keras, Sari meremas liontin kecil itu, seolah ingin mengingatkan dirinya bahwa ia pernah dicintai. Kehidupan Sari berubah sejak ibunya meninggal karena sakit yang tak pernah benar-benar tertangani. Sejak hari itu, tidak ada lagi sosok yang menyiapkan air hangat di pagi hari. Tidak ada lagi tangan lembut yang merapikan rambutnya sebelum keluar rumah. Sari belajar melakukan semuanya sendiri. Ia belajar bangun saat langit masih gelap, membersihkan gubuk seadanya, lalu berjalan menuju pasar dengan langkah kecil yang hati-hati. Setiap hari terasa panjang, bukan karena ia malas, tetapi karena beban hidup yang harus ia pikul sendirian. Tidak ada orang yang menunggu kabar pulangnya. Tidak ada yang bertanya apakah hari itu ia lelah atau kenyang. Kota yang ramai terasa sunyi bagi seorang anak yang hidup tanpa tempat bersandar. Sari bukan anak yang mudah mengeluh. Ia menyadari bahwa menangis tidak akan membuat perutnya terisi. Karena itu, ia mengatur hidupnya dengan cara yang sederhana. Jika pagi hari ia mendapatkan banyak botol plastik, ia akan menukarnya di pengepul kecil di ujung gang. Uang yang ia terima tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli sedikit beras dan lauk murah. Jika hasilnya sedikit, ia hanya membeli air minum dan menunggu malam tiba. Kadang-kadang perutnya terasa perih, tetapi ia menahannya dengan meneguk air hangat. Di saat-saat seperti itu, Sari belajar mengenal rasa lapar sebagai bagian dari hari-harinya, bukan sebagai musuh yang harus ditakuti. Di tengah kerasnya hidup, Sari tetap menyimpan kebiasaan kecil yang membuatnya bertahan. Ia selalu merapikan karung rongsoknya setelah pulang, meski karung itu sudah kotor dan robek di beberapa bagian. Ia mencuci kakinya di sungai sebelum masuk gubuk, meski air sungai sering keruh. Ia ingin tubuhnya tetap bersih sebisanya, seolah menjaga sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Di gubuk kecil itu,
Sari menata barang-barangnya dengan rapi, walau jumlahnya tidak banyak. Tikar tipis digelar di sudut, pakaian dilipat di dekat dinding, dan kalung lusuh selalu ia letakkan di dekat tempat tidurnya saat malam tiba. Orang-orang di sekitar tempat tinggal Sari sudah terbiasa melihatnya lewat setiap hari. Ada yang memandangnya dengan iba, ada pula yang menganggapnya hanya bagian dari pemandangan kota. Sari tidak menyimpan dendam pada siapapun. Ia tahu tidak semua orang punya waktu untuk peduli pada seorang gadis kecil yang hidup di pinggir sungai. Yang ia lakukan hanyalah berjalan terus, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, dan menjaga dirinya agar tetap bangun esok hari. Dalam hidup yang terasa berat, Sari belajar satu hal sederhana. Bertahan bukan tentang menjadi kuat di depan orang lain, tetapi tentang tetap melangkah meski tidak ada yang menggandeng tangannya. Siang itu, matahari berdiri tepat di atas kepala. Panas menyengat kulit Sari yang sudah lelah berjalan sejak pagi. Karung di punggungnya terasa semakin berat, bukan hanya karena isinya, tetapi karena tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia baru saja keluar dari pasar setelah berkeliling cukup lama. Hasil yang ia dapatkan hari itu tidak banyak. Beberapa botol plastik dan kardus basah karena terkena sisa air cucian pedagang. Langkah Sari melambat ketika langit yang semula terang tiba-tiba menggelap. Awan menumpuk cepat, dan angin berembus membawa bau hujan. Tak lama kemudian, butir air jatuh satu persatu, lalu berubah menjadi hujan deras. Sari berlari kecil mencari tempat berteduh. Di sepanjang jalan, banyak toko dengan pintu tertutup rapat. Ia terus berjalan hingga berhenti di depan sebuah toko perhiasan besar yang terletak di sudut persimpangan. Atap toko itu cukup lebar untuk melindungi orang dari hujan. Sari berdiri di bawahnya, menempelkan karungnya ke dinding agar tidak semakin basah. Air hujan menetes dari ujung rambutnya ke pipi. Napasnya terengah pelan karena kelelahan. Dari tempat ia berdiri, Sari bisa melihat ke dalam toko melalui kaca besar yang bening. Di balik kaca itu, lampu-lampu terang memantulkan kilau emas dan perhiasan yang tertata rapi di etalase. Sari tidak pernah masuk ke toko seperti itu. Baginya, tempat itu terasa jauh dari kehidupannya. Ia hanya berdiri diam, memandang pantulan cahaya yang berkilau di kaca, bukan karena ingin memiliki, tetapi karena hangatnya cahaya membuatnya merasa sedikit nyaman di tengah hujan yang dingin. Orang-orang di dalam toko terlihat sibuk memilih perhiasan. Beberapa pegawai berjalan cepat melayani pembeli. Suasana di dalam tampak rapi dan bersih. Sangat berbeda dengan kondisi tubuh Sari yang basah dan kotor karena seharian mengais rongsokan. Kontras itu membuat Sari merasa kecil, seolah dunia di balik kaca itu bukan tempat yang boleh ia dekati. Beberapa orang yang lewat menoleh ke arah Sari. Ada yang hanya melirik lalu melanjutkan langkah. Ada pula yang menatap lebih lama, seolah keberadaan gadis kecil dengan pakaian lusuh di depan toko mewah itu terasa janggal. Sari merapatkan jaket tipisnya, berusaha mengecilkan diri agar tidak terlalu mencolok. Ia hanya ingin hujan cepat reda agar bisa melanjutkan perjalanan pulang. Tanpa disadari, ia berdiri cukup lama di sana, menunggu hujan mereda sambil memulihkan napas. Di saat itulah, tanpa niat apapun, langkah kecilnya di depan etalase mewah mulai menarik perhatian, dan suasana yang semula tenang perlahan berubah menjadi tegang, membuka pintu bagi kesalahpahaman yang akan mengubah hari Sari. Hujan masih turun cukup deras ketika suasana di dalam toko perhiasan tiba-tiba berubah. Seorang pegawai terlihat mondar-mandir dengan wajah panik. Tangannya membuka dan menutup laci etalase. Matanya menelusuri rak-rak perhiasan dengan cepat. Beberapa pembeli mulai memperhatikan kegelisahan itu. Dalam waktu singkat, keresahan menyebar. Bisik-bisik muncul, dan suasana yang semula tenang berubah menjadi ramai. Sari yang berdiri di luar tidak memahami apa yang terjadi. Ia hanya merasakan perubahan suasana dari gerak-gerik orang-orang di dalam toko yang terlihat semakin tergesa. Tak lama kemudian, pintu toko terbuka. Seorang pegawai berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. Pandangannya langsung tertuju pada Sari yang berdiri di bawah atap. Tanpa bertanya panjang, pegawai itu menatap karung di punggung Sari dengan curiga. Mata beberapa orang di dalam toko ikut mengarah keluar. Sari merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Tubuhnya spontan mundur setengah langkah,
seolah ingin menjauh dari perhatian yang tiba-tiba menimpanya. Kegaduhan kecil mulai terdengar. Beberapa orang keluar dari toko dan berdiri di sekitar pintu. Mereka menatap Sari dengan raut yang sulit dibaca. Di tengah hujan yang belum reda, suasana menjadi canggung dan berat. Sari berdiri kaku, merapatkan karungnya ke tubuh. Ia ingin pergi, tetapi hujan masih deras, dan rasa takut membuat kakinya terasa berat. Dalam sekejap, suasana yang semula hanya tempat berteduh berubah menjadi ruang yang penuh tatapan curiga. Tidak ada satupun yang menanyakan keadaannya. Semua mata tertuju padanya seolah ia membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sari mencoba menenangkan diri. Ia tahu dirinya tidak mengambil apapun. Namun perasaan terpojok membuat napasnya menjadi pendek. Tatapan orang-orang di sekelilingnya terasa seperti dinding yang menutup jalan keluar. Karung rongsok di punggungnya yang selama ini menjadi alat mencari makan, kini tampak seperti benda yang memancing kecurigaan. Pakaian lusuhnya, rambut yang basah, dan tubuhnya yang kecil membuatnya semakin mudah dicurigai. Di tengah kota yang besar dan sibuk, seorang gadis yatim pemulung terlihat begitu rapuh di hadapan orang-orang yang tidak mengenalnya. Hujan mulai sedikit mereda, tetapi ketegangan tidak ikut turun. Sari merasa waktu berjalan sangat lambat. Detik demi detik terasa berat. Ia hanya berdiri, menunduk, menunggu sesuatu yang tidak ia mengerti. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang mengeras, bercampur dengan perasaan tidak adil. Ia tidak pernah menyangka bahwa berteduh di depan toko mewah bisa berubah menjadi awal dari tuduhan yang akan menjeratnya, meski ia tidak melakukan kesalahan apapun. Keributan kecil di depan toko perhiasan menarik perhatian polisi yang berjaga tidak jauh dari persimpangan jalan. Suasana yang mulai riuh membuatnya mendekat. Beberapa orang yang berdiri di depan toko memberi isyarat bahwa ada masalah. Polisi itu melangkah masuk ke area depan toko dengan langkah tenang, namun wajahnya terlihat waspada. Tatapannya menyapu keadaan sekitar, lalu berhenti pada sosok kecil yang berdiri di bawah atap toko, dengan karung lusuh di punggungnya. Sari merasakan pandangan itu seperti beban yang jatuh di bahunya. Ia menunduk, bukan karena bersalah, tetapi karena terbiasa merasa kecil di hadapan orang berseragam. Situasi semakin terasa menekan. Beberapa orang mulai berbicara pelan sambil menunjuk ke arah Sari. Walau kata-katanya tidak jelas, nada kecurigaan dapat dirasakan. Polisi itu mendekat dan meminta Sari untuk mendekat ke pintu toko. Langkah Sari terasa berat, seolah kakinya tertahan oleh tanah basah. Tangannya menggenggam tali karung dengan erat. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rasa takut menyelimuti pikirannya. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, kehadiran polisi selalu membuatnya cemas, karena ia sering melihat orang-orang kecil seperti dirinya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Di depan pintu toko, Sari berdiri di tengah lingkaran pandangan orang-orang. Tubuhnya tampak semakin kecil di antara orang dewasa yang berdiri mengelilinginya. Polisi meminta agar karung di punggungnya diturunkan. Dengan tangan gemetar, Sari menurunkannya ke lantai yang basah. Bunyi karung menyentuh lantai terdengar pelan, namun di telinganya, suara itu seperti tanda dimulainya sesuatu yang tidak ia inginkan. Ia menahan napas, berharap semua ini hanya salah paham yang akan segera berlalu. Wajah Sari tampak pucat, matanya berkaca-kaca. Tetapi ia berusaha menahannya agar tidak menangis. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia sudah terbiasa menahan perasaan. Sejak ibunya pergi, Sari belajar bahwa menunjukkan kelemahan seringkali hanya membuat orang lain semakin meremehkan. Namun hari itu, rasa takutnya sulit disembunyikan. Tubuhnya sedikit gemetar karena dingin dan tegang. Di sekelilingnya, suara hujan yang mulai reda terasa jauh, tertutup oleh detak jantungnya sendiri. Polisi membawa Sari masuk ke dalam toko untuk diperiksa lebih lanjut. Langkahnya terasa ringan bagi polisi, tetapi bagi Sari, setiap langkah terasa berat. Cahaya lampu toko yang terang membuat mata Sari sedikit silau. Lantai yang bersih dan dingin terasa asing di telapak sandalnya yang basah. Ia berdiri di sana, terpisah dari dunia jalanan yang biasa ia kenal. Dalam ruang yang penuh kilau perhiasan, Sari merasa semakin tidak pantas berada di sana.
Ia tidak tahu apa yang akan ditemukan dari dirinya. Yang ia tahu, hari itu, rasa takutnya lebih besar dari rasa laparnya, dan ia hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan muncul meski ia tidak punya apa-apa untuk membelanya. Di dalam toko perhiasan, suasana terasa berbeda dari luar. Lampu-lampu terang memantul di lantai mengilap, membuat ruangan tampak dingin dan kaku. Sari berdiri di dekat pintu, basah oleh sisa hujan, sementara karung lusuhnya diletakkan di lantai. Beberapa orang berdiri agak menjauh, tetapi pandangan mereka terus tertuju pada gadis kecil itu. Tatapan-tatapan itu membuat Sari merasa seperti benda asing yang tidak seharusnya berada di tempat tersebut. Ia menunduk, menatap lantai, berharap semua ini segera berakhir. Polisi mulai memeriksa isi karung rongsok milik Sari. Botol plastik, kardus basah, dan kaleng bekas dikeluarkan satu persatu. Benda-benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Tidak ada barang berharga di sana, hanya sisa-sisa yang biasa dikumpulkan Sari setiap hari. Namun meski tidak ditemukan apapun yang mencurigakan, suasana tidak langsung mencair. Kecurigaan masih terasa menggantung. Beberapa orang masih memperhatikan Sari dengan raut ragu, seolah menunggu sesuatu yang membenarkan prasangka mereka. Sari berdiri kaku, kedua tangannya saling menggenggam di depan dada. Nafasnya tidak teratur. Ia merasa ruang di sekitarnya menyempit. Tatapan orang-orang seperti menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dalam keadaan terpojok, pikirannya melayang pada ibunya. Ia teringat wajah lembut yang selalu menenangkan saat ia takut. Kenangan itu muncul begitu saja, seolah menjadi satu-satunya tempat berlindung di tengah situasi yang membuatnya merasa sendirian. Sari menelan ludah, mencoba menenangkan diri agar tidak menangis di depan orang-orang yang tidak mengenalnya. Beberapa pegawai toko berbisik pelan. Nada suara mereka tidak jelas, tetapi Sari merasakan bahwa keberadaannya masih dipertanyakan. Ia merasa seolah harus membuktikan sesuatu, padahal ia tidak melakukan kesalahan. Rasa tidak adil itu membuat dadanya terasa perih. Dalam hidupnya yang sederhana, Sari terbiasa menerima pandangan sinis. Namun berada di ruang yang bersih dan penuh kilau perhiasan itu membuat perasaan kecilnya semakin kuat. Ia merasa perbedaan antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya begitu jauh, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Dalam tekanan itu, Sari tanpa sadar meremas kalung lusuh di lehernya. Liontin kecil berbentuk daun itu terasa dingin di telapak tangannya. Gerakan kecil itu bukan karena ingin diperhatikan, melainkan karena kebiasaan saat ia merasa takut. Kalung itu memberinya rasa aman, seolah ada tangan ibunya yang menggenggam tangannya dari kejauhan. Di tengah pemeriksaan yang membuat jantungnya berdebar, kalung itu menjadi satu-satunya pegangan yang membuatnya tidak runtuh. Sari berdiri diam, menunggu apapun yang akan diputuskan orang-orang dewasa di sekelilingnya, dengan hati yang penuh kecemasan namun tetap berharap bahwa kebenaran, meski kecil, akan menemukan jalannya. Di tengah suasana yang masih tegang, seorang pria parubaya melangkah keluar dari ruang dalam toko. Penampilannya rapi, dengan kemeja bersih dan wajah yang terlihat tegas. Ia adalah pemilik toko perhiasan itu, Pak Arman. Kehadirannya membuat orang-orang di dalam toko sedikit menepi. Polisi menoleh memberi hormat singkat. Pak Arman memperhatikan keadaan sekeliling dengan pandangan tenang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tatapannya lalu tertuju pada Sari yang berdiri kaku di dekat pintu. Tubuhnya masih basah oleh hujan dan karung lusuhnya tergeletak di lantai. Awalnya, Pak Arman melihat Sari seperti orang-orang lain, sebagai seorang anak kecil yang tersesat di tempat yang tidak biasa. Namun ketika pandangannya turun ke leher Sari, perhatiannya berhenti. Di balik pakaian lusuh dan tubuh kurus itu, tampak sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk daun. Kalung itu terlihat tua, warnanya sudah pudar, dan talinya tampak sering terkena air dan keringat. Benda kecil itu tampak sangat sederhana jika dibandingkan dengan perhiasan-perhiasan berkilau di etalase toko. Namun justru karena kesederhanaannya, kalung itu tampak menonjol di mata Pak Arman. Pak Arman mendekat beberapa langkah. Pandangannya tertuju penuh pada liontin kecil itu, seolah melihat sesuatu yang sangat dikenalnya. Hatinya terasa bergetar tanpa alasan yang jelas. Ada rasa asing yang tiba-tiba menjadi dekat.
Bentuk daun pada liontin itu membangkitkan ingatan lama yang selama ini tersimpan rapi di sudut hatinya. Ingatan yang jarang ia sentuh, karena terlalu menyakitkan untuk dibuka. Ia memperhatikan garis ukiran pada permukaan liontin, meski dari kejauhan. Garis-garis itu tampak tidak biasa, seperti pola yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Sari tidak memahami alasan pria itu menatapnya begitu lama. Ia semakin menunduk, merasa sorotan mata orang dewasa itu seperti cahaya yang terlalu terang baginya. Tangannya refleks meremas kalung di lehernya, mencoba menutupinya dengan telapak tangan kecilnya. Gerakan kecil itu justru semakin menarik perhatian Pak Arman. Ia melihat bagaimana gadis kecil itu menggenggam liontin itu seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Dari gerak tubuhnya, terlihat bahwa kalung itu bukan sekadar hiasan biasa bagi Sari, melainkan benda yang menyimpan arti penting. Suasana di dalam toko seolah membeku sesaat. Orang-orang memperhatikan perubahan raut wajah Pak Arman. Ketegasan di wajahnya perlahan berubah menjadi keraguan yang dalam. Matanya tidak lagi setajam sebelumnya, melainkan tampak berkabut oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam kilau lampu toko yang terang, liontin kecil berbentuk daun itu seperti menjadi pusat perhatian yang tidak disengaja. Di antara emas dan perhiasan mahal, benda lusuh itu justru membawa cerita yang jauh lebih berat, meski belum ada satupun yang menyadarinya. Perhatian Pak Arman yang tertuju pada kalung di leher Sari membuat suasana di dalam toko berubah arah. Kecurigaan yang semula tertuju pada gadis kecil itu perlahan bergeser menjadi tanda tanya besar. Pak Arman mendekat dengan langkah pelan, seolah tidak ingin mengejutkan Sari. Tatapannya lembut, berbeda dengan pandangan curiga orang-orang sebelumnya. Ia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Sari tidak takut. Meski tidak ada banyak kata yang terucap, gerak tubuhnya menunjukkan bahwa ia ingin melihat kalung itu lebih dekat, bukan untuk mengambil, tetapi untuk memastikan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sari ragu sejenak. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang selalu ia jaga. Setiap kali ada orang yang terlalu dekat, ia refleks memegang liontin kecil itu lebih erat. Namun tatapan Pak Arman terasa berbeda. Tidak ada tekanan atau kemarahan di sana, hanya keingintahuan yang bercampur kegelisahan. Dengan tangan gemetar, Sari perlahan melepas kalung dari lehernya. Rasa takut kehilangan benda itu membuat jantungnya berdebar. Ia menyerahkan kalung itu dengan ragu, seolah menyerahkan sebagian kecil dari dirinya sendiri. Pak Arman menerima kalung itu dengan sangat hati-hati. Jari-jarinya yang biasa memegang perhiasan mahal kini memegang benda kecil yang lusuh. Berat kalung itu hampir tidak terasa, namun perasaan yang muncul di dadanya terasa sangat berat. Ia mendekatkan liontin ke arah lampu agar bisa melihat ukiran di permukaannya dengan jelas. Cahaya lampu toko memantul pada logam yang sudah pudar, memperlihatkan garis-garis halus yang hampir tidak terlihat oleh mata orang awam. Ukiran kecil di bagian belakang liontin tampak semakin jelas di bawah cahaya terang. Saat melihat ukiran itu, napas Pak Arman tertahan. Garis-garis kecil itu bukan hiasan biasa. Itu adalah tanda khusus yang pernah ia pesan bertahun-tahun lalu kepada seorang pengrajin perhiasan. Tanda itu dibuat secara khusus, sebagai simbol yang hanya ia dan satu orang lain yang tahu maknanya. Selama ini, Pak Arman mengira benda itu telah hilang bersama masa lalu yang tak pernah ia temui lagi. Kini, tanda itu muncul di hadapannya, tergantung pada kalung lusuh milik seorang gadis yatim pemulung. Wajah Pak Arman tampak berubah. Matanya yang semula tegas kini dipenuhi keraguan dan rasa tidak percaya. Tangannya sedikit bergetar saat membalik liontin itu, memastikan bahwa yang ia lihat bukan sekadar kemiripan. Detik-detik itu terasa panjang. Orang-orang di sekitar memperhatikan perubahan raut wajahnya, meski mereka belum memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Sari berdiri dengan perasaan kosong. Ia tidak mengerti apa arti perubahan sikap pria itu. Yang ia tahu, kalung kecil peninggalan ibunya kini berada di tangan orang asing, dan hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus harap yang belum ia pahami. Kalung kecil di tangan Pak Arman seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam hatinya. Pandangannya tidak lagi sepenuhnya berada di dalam toko perhiasan yang terang. Ingatannya perlahan melayang ke masa yang sangat jauh,
saat hidupnya masih sederhana dan penuh keterbatasan. Kala itu, ia bukan pemilik toko besar dengan etalase berkilau. Ia hanyalah seorang pemuda yang bekerja serabutan, berusaha bertahan di kota yang sama kerasnya seperti sekarang. Di masa itu, ia mengenal seorang perempuan sederhana yang hidup dengan penuh keteguhan. Perempuan itu tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki ketulusan yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia. Hubungan mereka tumbuh di tengah kesulitan. Mereka saling menguatkan saat hari terasa berat. Namun hidup tidak selalu memberi jalan yang mudah. Perbedaan keadaan, tekanan keluarga, dan kerasnya tuntutan hidup membuat mereka terpisah. Perpisahan itu tidak terjadi karena benci, tetapi karena keadaan yang memaksa. Pak Arman mengingat betul betapa sulitnya hari-hari setelah perpisahan itu. Ia bekerja lebih keras, berusaha mengubur kenangan dengan kesibukan. Ia membangun usahanya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berdiri sebagai pemilik toko perhiasan yang kini ramai dikunjungi orang. Namun di balik keberhasilan itu, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Kalung dengan liontin berbentuk daun itu adalah satu-satunya benda yang mengikat kenangan tersebut. Bertahun-tahun lalu, Pak Arman memesan kalung itu dari seorang pengrajin kecil di sudut kota. Ia meminta ukiran khusus di bagian belakang liontin sebagai tanda yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Kalung itu ia berikan sebagai simbol janji sederhana, bukan janji kemewahan, tetapi janji untuk saling mengingat meski keadaan berubah. Setelah perpisahan, Pak Arman tidak pernah melihat kalung itu lagi. Ia mengira kalung tersebut telah hilang, atau mungkin dibuang bersama kenangan yang menyakitkan. Kini, benda kecil itu berada di tangannya kembali, tergantung pada hidup seorang gadis kecil yang tidak ia kenal. Perasaan di dadanya bercampur aduk antara rindu, sesal, dan rasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia memilih berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak pernah benar-benar mencari kabar perempuan yang pernah berarti dalam hidupnya. Ia membiarkan waktu berjalan, berharap kenangan itu memudar dengan sendirinya. Namun ternyata, waktu tidak menghapus semuanya. Waktu hanya menyimpannya dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Di tengah kilau lampu toko dan tatapan orang-orang di sekelilingnya, Pak Arman merasakan dunia seolah mengecil. Kalung kecil itu menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini yang tak pernah ia bayangkan akan bertemu. Ia mulai menyadari bahwa kejadian di hadapannya bukan kebetulan semata. Ada rangkaian peristiwa yang membawa kalung itu kembali ke hadapannya, melalui tangan kecil seorang gadis yatim pemulung. Kesadaran itu membuat napasnya terasa berat. Ia belum tahu apa arti pertemuan ini, tetapi hatinya mulai merasakan bahwa rahasia lama yang ia pendam akan segera terbuka. Suasana di dalam toko perhiasan menjadi semakin hening setelah Pak Arman terdiam dengan kalung di tangannya. Orang-orang yang sebelumnya sibuk berbisik kini menahan suara, seolah takut mengganggu pikiran pemilik toko yang tampak berubah. Tatapan mereka bergantian antara Pak Arman dan Sari yang berdiri di dekat pintu. Ketegangan terasa seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Udara di dalam ruangan terasa berat, meski pendingin ruangan tetap menyala. Setiap gerakan kecil seakan terdengar lebih jelas dari biasanya. Sari berdiri kaku, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalung yang selalu memberinya rasa aman kini berada di tangan orang lain. Hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia takut benda itu tidak dikembalikan. Ia juga takut kalau semua ini berakhir dengan tuduhan yang tidak bisa ia tolak. Dalam keadaan tertekan, tubuhnya terasa semakin lemah. Rasa dingin dari hujan yang masih menempel di bajunya bercampur dengan dingin yang muncul dari rasa takut. Di antara orang-orang dewasa yang berdiri di sekelilingnya, Sari merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Polisi yang berada di dalam toko mengamati situasi dengan saksama. Ia melihat tidak ada barang berharga yang ditemukan di karung rongsok milik Sari. Namun karena laporan kehilangan masih belum jelas, proses pemeriksaan belum bisa dihentikan begitu saja. Keadaan ini membuat suasana menggantung tanpa kepastian. Beberapa pegawai toko tampak gelisah. Ada yang menunduk, ada yang berdiri dengan tangan terlipat, menunggu keputusan dari Pak Arman. Mereka menyadari bahwa perhatian pemilik toko kini tidak lagi tertuju pada barang yang hilang, melainkan pada kalung lusuh di tangan beliau. Waktu berjalan terasa lambat. Sari menunduk,
menatap ujung sandal tipisnya yang basah. Pikirannya melayang pada gubuk kecil di pinggir sungai. Ia membayangkan tikar tipis yang biasanya menjadi tempatnya duduk setelah seharian berjalan. Ia merindukan ketenangan sederhana itu. Di tengah ruang yang penuh kilau perhiasan, ia merasa semakin asing. Semua benda di sekelilingnya tampak mahal dan bersih, berlawanan dengan hidupnya yang penuh kotoran jalanan dan bau sampah. Perbedaan itu membuatnya semakin yakin bahwa dirinya tidak pantas berada di sana. Orang-orang di toko mulai gelisah. Ada yang berdeham pelan, ada yang melirik jam tangan. Hujan di luar benar-benar mereda, tetapi ketegangan di dalam belum juga surut. Tatapan Pak Arman masih tertuju pada kalung di tangannya, seolah ia sedang berusaha memastikan sesuatu yang sangat penting. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, dipenuhi garis-garis lelah yang mungkin baru tampak hari itu. Di hadapan semua orang, Pak Arman berdiri diam, seolah berada di antara dua dunia. Dunia masa lalu yang kembali mengetuk, dan dunia sekarang yang menuntut keputusan. Di tengah kebisuan itu, Sari menunggu dengan jantung berdebar, tanpa tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berbelok ke arah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Keheningan di dalam toko akhirnya pecah ketika Pak Arman mulai berusaha memahami asal-usul kalung yang ada di tangannya. Perhatiannya tidak lagi tertuju pada kecurigaan awal, melainkan pada kemungkinan besar yang perlahan terbuka di benaknya. Ia memandang Sari dengan lebih saksama, seolah ingin mencari kemiripan yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Wajah gadis kecil itu tampak pucat karena lelah dan takut. Rambutnya masih basah oleh hujan. Namun di balik tampilan sederhana itu, Pak Arman melihat garis wajah yang terasa akrab, meski ia belum berani memastikan perasaan itu. Sari merasakan tatapan itu, tetapi ia tidak mengerti maksudnya. Ia hanya merasa sorotan mata orang dewasa itu kini tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan seolah membawa beban perasaan yang berat. Dalam ketegangan itu, perhatian Pak Arman mulai terarah pada cerita hidup Sari. Polisi dan pegawai toko juga ikut mendengarkan, karena kecurigaan yang semula ada mulai berubah menjadi rasa ingin tahu. Keadaan ini membuat suasana pemeriksaan bergeser, dari sekadar mencari barang yang hilang menjadi menelusuri kebenaran di balik sebuah kalung lusuh. Sari perlahan menceritakan asal-usul kalung itu. Ia menjelaskan bahwa kalung tersebut diberikan oleh ibunya sebelum ibunya meninggal. Sejak kecil, Sari tidak pernah tahu banyak tentang ayahnya. Ibunya jarang bercerita tentang masa lalu. Yang Sari ingat hanyalah pesan agar kalung itu selalu dijaga, karena benda itu menyimpan arti penting yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Sari tidak tahu mengapa ibunya begitu menjaga kalung tersebut. Ia hanya tahu bahwa kalung itu selalu berada di leher ibunya, bahkan di hari-hari terakhir sebelum ibunya pergi. Cerita sederhana itu membuat suasana semakin sunyi. Pak Arman menahan napas. Setiap potongan kecil cerita dari Sari seperti menyentuh bagian hatinya yang selama ini ia hindari. Ia teringat masa lalu yang penuh janji, teringat pada perempuan yang pernah berarti dalam hidupnya. Meskipun belum ada kepastian, rangkaian cerita yang muncul terasa terlalu selaras dengan kenangan yang ia simpan. Ia menyadari bahwa kalung itu bukan sekadar benda. Kalung itu membawa jejak kehidupan seseorang yang pernah dekat dengannya. Jejak yang kini hidup kembali melalui seorang anak kecil yang berdiri di hadapannya. Polisi dan pegawai toko mulai menyadari bahwa peristiwa ini bukan perkara biasa. Tuduhan mencuri yang semula terasa jelas kini mulai goyah. Tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan awal. Sebaliknya, ada cerita yang jauh lebih besar yang perlahan terbuka. Suasana di dalam toko berubah menjadi ruang yang dipenuhi rasa ragu dan harap. Orang-orang menunggu kelanjutan, seolah berada di ambang pintu sebuah rahasia lama. Sementara itu, Sari berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang ditelusuri orang-orang dewasa di sekelilingnya. Yang ia rasakan hanya rasa lelah yang semakin berat, dan harapan kecil bahwa semua ini akan segera selesai tanpa membuat hidupnya semakin rumit. Cerita Sari tentang ibunya membuat suasana di dalam toko semakin sunyi. Di tengah tatapan orang-orang dewasa yang menunggu kepastian, ingatan Sari perlahan mengalir tentang hari-hari terakhir bersama ibunya. Ibunya bukan perempuan yang banyak bicara tentang masa lalu. Setiap kali Sari bertanya tentang ayahnya, ibunya hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan.
Namun ada satu hal yang selalu ditekankan oleh ibunya, yaitu tentang kalung lusuh di lehernya. Kalung itu tidak pernah dilepas. Bahkan ketika ibunya sakit dan terbaring lemah di tikar tipis di gubuk kecil mereka. Sari teringat bagaimana ibunya sering memegang liontin kecil berbentuk daun itu saat napasnya terasa berat. Jari-jari ibunya yang kurus meremas liontin itu seolah memegang kenangan yang tidak ingin dilepaskan. Di saat-saat seperti itu, ibunya tampak jauh, seolah pikirannya berada di tempat lain yang tidak bisa dijangkau oleh Sari. Meski Sari belum memahami artinya, ia bisa merasakan bahwa kalung itu menyimpan cerita yang besar. Bukan tentang harta atau kemewahan, melainkan tentang hubungan yang pernah ada dan harus terputus oleh keadaan. Sebelum meninggal, ibunya sempat berpesan agar Sari menjaga kalung itu dengan baik. Pesan itu disampaikan dengan suara pelan dan tatapan yang penuh kesungguhan. Ibunya mengatakan bahwa suatu hari nanti, kalung itu mungkin akan mempertemukan Sari dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sari tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Baginya, pesan tersebut hanya terdengar seperti pesan orang tua kepada anaknya agar menjaga barang berharga. Namun kini, di dalam toko perhiasan yang terang dan penuh tatapan orang-orang asing, kalimat itu terasa seperti petunjuk yang tiba-tiba menemukan maknanya. Pak Arman mendengarkan cerita itu dengan perasaan yang semakin berat. Setiap potongan kenangan yang diceritakan Sari terasa seperti kepingan kecil yang melengkapi gambaran masa lalunya sendiri. Ia teringat bagaimana perempuan yang pernah ia cintai sering memegang kalung itu dengan cara yang sama. Ada kebiasaan kecil yang sama, gerakan yang tidak dibuat-buat, tetapi lahir dari perasaan yang dalam. Kesamaan itu membuat hatinya bergetar. Ia mulai merasakan bahwa kemungkinan yang ia pikirkan bukan sekadar dugaan, melainkan kebenaran yang selama ini tertutup oleh waktu. Di tengah suasana yang semakin penuh emosi, orang-orang di dalam toko menyadari bahwa kejadian ini bukan lagi soal kehilangan sebuah cincin. Perhatian mereka kini tertuju pada kisah seorang anak kecil dan kenangan masa lalu seorang pria dewasa. Suasana terasa berubah, seolah ruangan itu menjadi saksi pertemuan antara masa lalu yang terlupakan dan masa kini yang tidak pernah disangka akan bertemu. Sari sendiri belum sepenuhnya memahami arah pembicaraan. Namun di hatinya muncul perasaan asing, campuran antara takut kehilangan kalung kesayangannya dan harap bahwa pesan terakhir ibunya tentang kebenaran yang akan terungkap mungkin sedang mulai menemukan jalannya. Suasana di dalam toko perhiasan berubah menjadi sangat hening ketika Pak Arman akhirnya mengangkat kepalanya. Tangannya masih memegang kalung lusuh dengan liontin kecil berbentuk daun itu. Wajahnya tampak tegang, seolah menahan gelombang perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tatapan matanya tidak lagi ragu. Ada keyakinan yang pelan-pelan tumbuh, meski diiringi rasa takut akan kebenaran yang akan terungkap. Orang-orang di sekelilingnya merasakan perubahan itu. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan suara langkah kaki pun terasa terlalu keras di tengah keheningan yang menggantung. Pak Arman mengeluarkan sebuah dompet kecil dari saku jaketnya. Gerakannya pelan, seolah setiap detik terasa berat baginya. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan selembar foto lama yang sudut-sudutnya sudah pudar. Foto itu menunjukkan seorang perempuan muda berdiri di samping seorang pria yang wajahnya jauh lebih muda dari Pak Arman sekarang. Di leher perempuan itu, tergantung kalung dengan liontin berbentuk daun yang sama persis dengan yang kini berada di tangan Pak Arman. Ciri-ciri wajah perempuan di foto itu terasa akrab dengan wajah Sari. Bentuk mata dan garis senyum yang samar terlihat sangat mirip. Orang-orang yang berada di dalam toko mendekat tanpa sadar. Tatapan mereka tertuju pada foto itu. Perbedaan antara masa lalu dan masa kini terasa sangat jelas. Namun benang merahnya tidak bisa diabaikan. Polisi yang berdiri di dekat pintu ikut memperhatikan dengan raut terkejut. Tuduhan mencuri yang semula menggantung di udara seakan memudar, tergantikan oleh kenyataan yang jauh lebih besar. Dalam sekejap, suasana pemeriksaan berubah menjadi ruang pengungkapan rahasia lama yang tidak pernah terbayangkan akan muncul di tempat itu. Wajah Pak Arman tampak pucat. Matanya berkaca-kaca saat ia kembali menatap Sari. Tangannya sedikit bergetar saat memegang foto dan kalung sekaligus. Seolah kedua benda itu adalah penghubung antara dua waktu yang berbeda. Selama bertahun-tahun, ia mengira kisah itu telah berakhir tanpa jawaban. Ia mengira perempuan yang ia cintai telah menghilang tanpa jejak. Kini,
Jejak itu berdiri di hadapannya dalam wujud seorang gadis kecil yang hidup dalam kesederhanaan. Kesadaran itu terasa menghantam, bukan sebagai kemarahan, tetapi sebagai rasa sesal yang mendalam karena waktu telah berlalu begitu lama tanpa ia berusaha mencari kebenaran. Sari berdiri mematung, tidak sepenuhnya memahami apa arti foto itu bagi orang-orang dewasa di sekelilingnya. Ia hanya melihat wajah ibunya di masa muda. Wajah yang jarang ia lihat karena ibunya tidak pernah memiliki banyak foto. Hatinya bergetar melihat kemiripan itu. Di tengah kebingungan, perasaan aneh muncul, seolah potongan hidupnya yang hilang perlahan menemukan bentuk. Suasana di dalam toko berubah menjadi ruang yang penuh emosi. Tuduhan yang semula menekan kini luruh oleh kebenaran yang mulai terungkap, membuka jalan bagi kenyataan besar yang akan mengubah hidup Sari selamanya. Setelah foto lama itu diperlihatkan, suasana di dalam toko perhiasan terasa berubah sepenuhnya. Ketegangan yang sejak tadi menggantung perlahan runtuh, digantikan oleh rasa terkejut yang sulit disembunyikan. Polisi menatap Pak Arman dengan raut bingung. Pegawai toko saling berpandangan, menyadari bahwa tuduhan yang mereka arahkan pada gadis kecil di depan mereka kini terasa sangat tidak pantas. Sari masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku. Matanya berpindah-pindah antara foto lama dan wajah Pak Arman. Ia belum mampu memahami makna peristiwa itu, namun perasaannya dipenuhi oleh sesuatu yang berat dan asing. Pak Arman akhirnya mengakui bahwa perempuan di foto itu adalah seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Perempuan itu pergi bertahun-tahun lalu, membawa serta kisah yang tidak pernah sempat diselesaikan. Pak Arman mengira perpisahan itu menjadi akhir dari segalanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan itu menjalani hidup yang keras, apalagi membesarkan seorang anak sendirian dalam keterbatasan. Kesadaran bahwa ia memiliki darah daging yang tumbuh tanpa kehadirannya membuat dadanya terasa sesak. Perasaan bersalah datang bersama penyesalan yang tidak bisa diulang oleh waktu. Polisi yang semula bersikap tegas kini melunak. Tidak ditemukan barang bukti apapun yang menguatkan tuduhan terhadap Sari. Tuduhan mencuri pun dicabut. Beberapa pegawai toko menunduk, menyadari bahwa prasangka mereka telah melukai seorang anak yang tidak bersalah. Suasana di dalam toko menjadi sunyi, seolah semua orang diberi waktu untuk mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Kilau perhiasan di etalase kini terasa tidak berarti dibandingkan kisah hidup seorang anak kecil yang terungkap di hadapan mereka. Sari berdiri dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena tuduhan yang menekannya akhirnya hilang. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan takut yang baru. Hidupnya selama ini penuh dengan kesederhanaan dan perjuangan. Kini, tiba-tiba muncul kenyataan bahwa dirinya terhubung dengan seorang pria kaya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Pikiran itu terasa asing dan menakutkan. Ia tidak tahu apakah perubahan ini akan membawa kebaikan atau justru membuat hidupnya semakin rumit. Wajahnya tampak bingung. Matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Di tengah keheningan itu, orang-orang di dalam toko mulai memahami bahwa peristiwa hari itu bukan kebetulan. Sebuah kalung lusuh telah membuka rahasia keluarga yang selama ini terkubur oleh waktu. Pak Arman memandang Sari dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ada keinginan untuk mendekat, tetapi juga rasa takut untuk melukai lagi. Kesadaran bahwa kekayaan dan kenyamanan yang ia miliki tidak pernah menyentuh kehidupan anaknya sendiri membuatnya merasa kecil di hadapan kenyataan. Dalam ruangan yang penuh cahaya, kebenaran itu akhirnya berdiri tanpa bisa disangkal, mengubah arah hidup semua yang terlibat di dalamnya. Hari itu berakhir dengan suasana yang jauh berbeda dari awalnya. Toko perhiasan yang semula menjadi tempat tuduhan dan ketegangan kini berubah menjadi saksi pertemuan yang mengubah hidup. Sari tidak lagi berdiri sebagai gadis yatim pemulung yang sendirian di hadapan banyak orang. Ia berdiri dengan tubuh yang masih kecil, tetapi dengan kenyataan besar yang tiba-tiba hadir di hidupnya. Kalung lusuh dengan liontin berbentuk daun kembali melingkar di lehernya, bukan lagi sebagai satu-satunya pengingat akan ibunya, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalunya dengan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pak Arman menatap Sari dengan perasaan yang tidak mudah diungkapkan. Ada rasa ingin melindungi yang muncul terlambat, bercampur dengan penyesalan karena waktu telah berjalan tanpa kehadirannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia banggakan tidak pernah berarti jika tidak disertai tanggung jawab dan kasih sayang.
Di hadapan gadis kecil itu, ia merasa tidak lagi sebagai pria yang kuat dan berhasil, melainkan sebagai seseorang yang kehilangan banyak waktu berharga. Kesadaran itu membuat langkahnya terasa berat, namun juga memberinya keberanian untuk tidak lagi lari dari kenyataan. Sari sendiri masih memerlukan waktu untuk memahami semua yang terjadi. Hidupnya selama ini penuh dengan kebiasaan sederhana, bangun pagi, mengais rongsokan, menahan lapar, dan pulang ke gubuk kecil di pinggir sungai. Dunia yang ia kenal adalah dunia yang keras dan sunyi. Kini, dunia itu seolah terbuka ke arah yang berbeda. Ada rasa takut akan perubahan, karena perubahan berarti meninggalkan satu-satunya cara hidup yang ia pahami. Namun di balik ketakutan itu, ada harapan kecil yang tumbuh, harapan bahwa ia tidak lagi harus berjalan sendirian menghadapi kerasnya hidup. Saat matahari mulai condong ke barat, Sari melangkah keluar dari toko perhiasan dengan perasaan yang berbeda dari saat ia datang. Hujan telah berhenti. Udara terasa lebih ringan. Jalanan yang basah memantulkan cahaya sore dengan lembut. Di langkah kecilnya, ada beban lama yang perlahan terangkat. Meski masa depan belum jelas, hari itu telah memberinya satu hal yang selama ini tidak pernah ia miliki, yaitu rasa diakui dan tidak lagi dianggap tidak berarti. Kalung lusuh di lehernya tetap menjadi pengingat akan ibunya, tentang keteguhan, tentang bertahan, dan tentang kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Di tengah kota yang terus bergerak, kisah Sari menjadi bukti bahwa kebaikan dan kejujuran, meski kecil dan rapuh, tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, kebenaran menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran itu mampu mengubah arah hidup seseorang.